Pemirsa, telah bergabung bersama kami Kombes Martinus Sitompul, Kadif Humas Polri. Selamat malam, Pak Martinus. Selamat malam. Baik, Pak Martinus, ini terkait dengan surat edaran ataupun telegram yang beredar pada 14 Desember lalu mengenai informasi bahwa Kapolri meminta adanya pemberitahuan kepada pimpinan Polri jika ada anggota Polri yang diperiksa oleh aparat penegak hukum lain seperti KPK, Kejaksaan dan Pengadilan, serta meminta izin terlebih dahulu kepada Kapolri untuk adanya proses penyitaan, penggeledahan dan masuk ruangan ke dalam Mako Polri oleh penegak hukum. Bagaimana riwayat sehingga akhirnya ada surat ini beredar? Internal. Lihat saja alamatnya ditujukan kepada para Kapolda, bukan di luar lingkungan Polri. Yang kedua, ini adalah bimbingan teknis di dalam menyikapi persoalan-persoalan penegakan hukum yang muncul dan tumbuh di lingkungan anggota Polri. Misalnya terjadi penyalahgunaan, penyimpangan. Tentu dalam hal ini perlu diberitahu apa yang perlu dilakukan. Sebagai satuan tingkat atas, Mabes Polri tentu memberikan bimbingan teknis. Yang ketiga, tentu ini untuk menyikapi pula beberapa informasi yang didapat di kesatuan atas, dalam hal ini di Mabes Polri, bahwa masalah-masalah yang timbul di anggota itu tidak termonitor dan tidak diketahui karena tanpa ada laporan, tanpa ada pemberitahuan secara berjenjang, sehingga beberapa pejabat yang ada di tingkat satuan atas tidak mengetahui peristiwa-peristiwa di bawah. Yang keempat, tentu dalam hal ini surat yang disampaikan satuan tingkat atas merupakan bagian dari sebuah administrasi di lingkungan Polri. Dan tentu apabila ini keluar, tentu kita ingin mengetahui juga ini adalah dalam kaitan administrasi di lingkungan Polri. Saya kira itu yang untuk sementara. Oke, jadi kemudian kalau ada isi mengenai harus melalui izin Kapolri terhadap proses penggeledahan, sita dan masuk ruangan ke dalam Mako Polri oleh penegak hukum, ini maksudnya apa, Pak? Ya, begini, dalam satu peristiwa, misalnya ada penindakan, tentu harus diberitahukan. Kalau di tingkat Polda harus diberitahukan atasannya, kemudian komandannya harus tahu, jadi bisa memberitahukan. Pada dasarnya tidak ada kita ingin menghalang-halangi kegiatan penegak hukum lainnya dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Belum pernah ada satupun kasus yang kita dikatakan menghalang-halangin. Bahkan dalam hal ini kita terus mendorong apabila ada satu proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap anggota Polri, tentu kita mendukung dan kemudian kita memberikan bantuan. Bahkan beberapa kegiatan dari penegak hukum seperti KPK misalnya, di dalam melakukan penegakan hukum di daerah-daerah, anggota Polri lah yang ada di wilayah tersebut yang turut membantu. Sangat riskan dan sangat tidak elok tentunya apabila kita sebagai aparat penegak hukum juga menghalangi tugas-tugas penegakan hukum. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ini internal. Kalaupun ada penafsiran-penafsiran yang muncul, itu adalah bagian dari dinamika dan tentu penjelasan kami ini adalah bagian dari internal. Kita tentu tidak akan melanggar KUHP, melanggar undang-undang sebagaimana yang kita jalanin sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas kita tentu berdasar kepada KUHP. Sangat katakanlah sangat tidak benar lah apabila ada tuduhan-tuduhan atau kita ingin mengingkari suatu undang-undang, suatu peraturan yang terus memang dipedomanin selama ini oleh anggota Polri. Baik, jadi kalau misalnya ada kemudian dari KPK ingin menggeledah terkait dengan Mako Polri dan kemudian mungkin anggotanya, tidak mungkin tidak dikeluarkan izinnya begitu kan Pak ya? Karena kalau misal tidak ada izinnya berarti bisa dikatakan mungkin orang akan menilai ada upaya menghalang-halangi penyidikan.
menghalang-halangin, bahkan kita mensupport, tidak akan menghalang-halangin, bahkan kita mensupport, mendukung. Memang proses yang akan dilakukan itu adalah proses penegakan hukum. Ini sifatnya adalah pemberitahuan yang memberikan informasi ke satuan atau ke atasan yang bersangkutan. Itu poinnya. Oke, baik. Sebentar Pak Martinus, dari ICW Mas Emerson akan menanggapi, silakan. Boleh usul nggak Pak Martinus? Jadi untuk menghindari multitafsir, ya, penafsiran yang itu juga persepsi negatif buat Polri, alangkah baiknya surat edaran ini ditarik. Kita memberikan apresiasi, misalnya Kapolri meminta Kapolres Bekasi untuk menarik surat edaran. Gitu. Saya pikir ini kan namanya juga surat edaran. Jadi tadi kalau saya dengar dari Pak Martinus menyatakan atasan tidak diberitahukan atau tidak mengetahui. Jadi kan poinnya adalah tahu mengetahui. Ya. Bahasanya mungkin dikoreksi dari yang kata-kata meminta izin, tapi memberitahukan kepada Kapolri, gitu ya. Karena kalau ini tidak dikoreksi, saya agak khawatir di tingkat bawah penafsirannya beda. Izin, beritahu beda, begitu. Oke, Pak Haryono ada yang ingin ditambahkan, apa ditambahkan? Ya, sama seperti tadi. Kalau Pak Martinus tadi kan firm bahwa ini adalah dalam rangka untuk pemberitahuan dan ini sifatnya internal. Jadi karena internal, tapi memang kata-katanya agak aneh itu. Maksudnya kata-katanya kan izin, sehingga implementasi di praktek itu nanti akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Martinus. Oleh karena itulah akan menjadi lebih baik sekali kalau umpamanya ya dirubah sedikit lah untuk dalam rangka untuk agar pimpinan mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi, kasusnya apa, segala macam, sehingga pimpinan juga bisa memberikan support. Seperti yang dikatakan oleh Pak Martinus tadi. Itu yang baik, Pak Martinus, bagaimana tanggapan Anda kalau soal apakah mungkin direvisi? Oh, poinnya itu ya. Ya, oke, saya ingin jelaskan begini, bahwa sekali lagi ini adalah surat bimbingan teknis yang secara internal disampaikan oleh satuan atas kepada satuan bawah. Dalam hal ini dari tim Mabes Polri ke Polda. Dalam hal ini tentu kita tidak akan menarik surat yang kita sampaikan. Dalam pengertian kami adalah, pemahaman kami adalah surat ini adalah satu aturan, satu bimbingan teknis kepada satuan bawah agar dalam satu proses penegakan hukum yang dialami itu membutuhkan satu informasi ke tingkat atas. Itu poinnya. Apapun tanggapan-tanggapan tentu saya kira itu hal yang biasa dan wajar dalam menyikapi apa yang terus berkembang di tubuh kepolisian. Bagi kami tentu aparatur penegak hukum akan tetap dalam melakukan penegakan hukum harus patuh hukum. Dalam hal ini izin-izin penggeledahan itu tetap harus mengacu kepada KUHP yang ada. Saya kira itu poinnya. Baik, jadi tidak akan mungkin misalnya tidak diizinkan, itu tidak mungkin ya Pak ya? Pasti diberikan izin maksudnya? Pasti diberikan izin, pasti. Disupport mana? Kan tadi Pak. Iya. Walaupun suratnya tidak ditarik, tapi tetap akan diberikan izin untuk misalnya kalau ada penggeledahan penyitaan oleh penegak hukum? Oh iya, persis. Dari awal sudah kita sampaikan dalam beberapa kesempatan oleh Bapak Kapolri juga memberitahukan bahwa informasi itu, surat itu adalah dalam kaitan agar ada pemberitahuan dari bawah ke kesatuan atas. Untuk dukungan-dukungan kepada aparatur penegak hukum lainnya pasti akan dilakukan oleh organisasi Polri dari satuan tingkat atas maupun satuan tingkat bawah yang seperti selama ini kita melakukan bantuan-bantuan dan dukungan bagi operasional misalnya kepada aparatur penegak hukum dari KPK. Baik, terima kasih Pak Martinus Sitompul sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik. Sedikit saja komentar, jadi sudah ada dikatakan tidak akan direvisi, tidak akan ditarik, tapi tetap pasti diizinkan. Bagaimana komentarnya? Jadi artinya memang harus ditegaskan lagi kepada aparat di bawahnya bahwa pengertian izin tadi itu adalah dalam rangka pemberitahuan dari bawah
umpamanya kalau di Polres, umpamanya dari Polres kepada Polda. Ya. Itu bukan izin dari Polda, bukan, bahwa ini menginformasikan, itu saja. Jadi sebatas informasi ya, bukan soal izin boleh atau tidaknya. Baik, terima kasih Mas Emerson, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama kami malam hari ini, selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube serta Instagram. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.